Selamat pagi, siang, sore, dan malam Subbreaker semua. Gimana? Sehat semua kan kalian? Bang D balik lagi nih, mau lanjutin alur cerita tentang terhero kita yang terlalu overpower nih. Yang pastinya ada di part 2-nya. Dan juga bakalan ada part-part berikutnya juga. Jadi buat kalian yang masih baru, silakan tonton video sebelumnya dulu ya, biar bisa nyambung dengan video part 2-nya. Tenang aja, belum jauh kok dan bakalan Bang D tungguin. Tapi jangan lama-lama ya, karena kita masih punya banyak cerita yang lainnya. Oke lah kalau gitu, langsung aja siapin kopi kalian dan bakar rokok kalian, mari kita mulai. Cerita diawali dengan alur ketika sebelum sang patriark dan rombongan berangkat ke tempat Tuan Muda Jin. Terlihat di sana wanita yang merupakan seorang Rookendel. Dia sedang mempertanyakan tentang alasan kenapa nih mereka diperintahkan berkumpul tiba-tiba begini. Padahal dia sudah bertanya kepada kakaknya, tapi mereka semua tidak tahu alasan sebenarnya mereka dikumpulkan begini oleh ayahnya. Wanita itu adalah Mary Rookendel, sang pewaris ketujuh klan Rookendel. Dia mengeluh karena sebenarnya Mary lagi sibuk menghajar para magician gang merupakan musuhnya. Terlihat juga seorang pria berambut putih yang juga bingung. Dia menduga alasan mereka diperintahkan untuk berkumpul dan pergi ke Storm Castle bukan dikarenakan sang adik kembarnya, melainkan alasan sebenarnya adalah mungkin ayahnya berencana mengajak mereka untuk menemui sang adik bungsu. Pria berambut putih ini adalah Dipus, yaitu Rookendel yang merupakan pewaris keempat klan ini. Mary bertanya apa mungkin itu alasan sebenarnya hanya karena Jin memilih pedang patriark di ritual pemilihan. Masa seperlu itukah kita harus menemuinya, kata si Mary. Tapi Dipus berkata bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang dipikirkan oleh ayahnya ini. Ketika mereka sibuk berdiskusi, terlihat seorang wanita berambut putih menegur dan menyuruh diam Dipus dan Mary. Seorang wanita yang cantik namun terlihat kuat itu adalah Luna Rookendel, sang pewaris pertama klan Rookendel. Mary tetap heran kenapa ayahnya sampai ingin menemui Jin. Apa memang Jin, si adik bungsunya ini, sehebat itu? Dan cerita pun berpindah ke tempat di mana Jin tinggal, yaitu Storm Castle. Terlihat seorang neni sedang merapikan baju yang Jin pakai, seraya berkata bahwa ia tidak percaya bahwa sang Lord Patriark akan datang langsung ke sini. Ia bertanya kepada Jin, apa mungkin beliau ingin bertemu dengannya? Jin pun menjawab, tidak tahu. Tapi di dalam hatinya ia sudah menduga hal ini. Karena ini bisa terjadi karena Khan melaporkan apa yang telah ia lihat saat Jin sedang bertarung dengan si kembar Tona. Ya Tona karena kakaknya bernama Haitona dan Daytona, jadi kita sebut saja itu kembar Tona ya. Biar enak, oke nggak Subbreaker. Lanjut lagi. Ternyata semua ini telah direncanakan Jin agar bisa membuat ayahnya datang ke sini untuk menyelidikinya secara langsung. Terlihat sebuah pintu gerbang yang besar menjulang ke langit seperti sedang terbuka. Ya, sang Lord Patriark dan pasukannya telah sampai di Storm Castle. Tak basa-basi, dia langsung menyuruh bawahannya memanggil si kembar Tona untuk menghadap sang Lord. Tak lama kemudian datang si kembar Tona. Ia terlihat sedang bersujud di depan sang Lord Patriark yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Sang Patriark pun menanyakan tentang perkelahian antara mereka dengan Jin. Sang Lord mengkonfirmasi apakah perkelahian tersebut terjadi karena kesalahan si kembar Haitona dan Daytona. Dan pada akhirnya Haitona dan Daytona pun berkata bahwa mereka menyelesaikan dan mengatakan perkelahian itu bukan karena mereka, melainkan karena Jin menyerang mereka duluan dengan sebuah kemampuan aneh yang menurut mereka itu bukan sebuah aura, melainkan semacam kekuatan sihir. Kemampuan magic ataupun sihir merupakan suatu yang dilarang digunakan oleh seorang Rookendel. Dan si Haitona dan Daytona ini, mereka mencoba memfitnah si Jin.
Sang Lord pun memotong perkataan mereka dan memberikan peringatan kepada kedua anaknya itu bahwa mereka tidak bisa selamat di Rookendel jika bersikap seperti itu. Kedua Tona hanya bisa diam mendengar perkataan itu. Dan pada akhirnya, Jin dipanggil untuk menghadap Lord. Sang Lord, yaitu Chronic Rookendel, merupakan pria terkuat dan memiliki sikap paling dingin yang pernah Jin kenal. Ia merupakan makhluk terkuat di era ini yang telah mencapai level demigod. Sedikit kisah flashback sang pemimpin Rookendel, yaitu Chronic Rookendel. Dulunya, Sang Lord hanyalah seorang pria biasa, tapi setelah mencapai level demigod, dia pun kehilangan semua perasaan manusianya. Dan akhirnya menjadi seseorang yang cuma haus akan ambisi dan kekuatan untuk membuat klan ini menjadi yang terkuat. Bagi dia, orang yang tidak punya bakat swordsman sama sekali tidak berharga atau bisa dibilang sampah Lashbreaker. Begitulah nasib Jin di kehidupan sebelumnya. Namun sekarang berbeda nih, di kehidupan kali ini tidak ada seorang pun yang bisa meremehkannya. Jin pun melangkah dengan gagah dan percaya diri, memasuki ruangan tempat pertemuan akan berlangsung. Sesampainya Jin di dalam, Jin langsung berlutut di hadapan sang patriark. Patriark pun bertanya kepada Jin, kenapa ia memanggilnya patriark dan bukan ayah. Jin pun beralasan karena kakak-kakaknya serta Guardian Knight, lalu hampir ratusan orang yang datang kemari, membuat ia merasa ini adalah kunjungan resmi dari patriark. Tapi sang patriark berkata bahwa ia datang ke Stormcastile karena alasan yang lain. Jadi ia meminta Jin memanggilnya ayah, bukan patriark. Si ayah langsung bertanya, dan ia menanyakan pertanyaan yang sama yang dia tanyakan ke kakak-kakaknya sebelumnya, yaitu apa kesalahan Jin di perkelahian antar saudara itu. Jin dengan yakinnya menjawab bahwa motif yang ia lakukan dalam perkelahian antar saudara itu adalah balas dendam. Dia mengatakan jika seorang Rookendel melakukan sesuatu, mereka harus menerima akibat dari perbuatan tersebut, entah itu kebaikan atau kejahatan. Kakaknya, yaitu Mary, yang mendengar ucapan Jin, merasa senang dan bangga dengan adiknya ini. Dan sang patriark hanya terdiam mendengar perkataan Jin. Lalu ia berkata untuk semua orang selain Jin keluar dari ruangan ini. Para Guardian Knight bergumam. Mereka merasa bahwa Tuan Muda Jin mungkin saja lolos dari tes yang dilakukan Lord Patriark. Dan mereka semua akhirnya keluar meninggalkan ruangan itu. Terlihat sang kakak Mary Rookendel melirik ke arah Jin dan merasa sang adik boleh juga, karena bisa bicara hanya empat mata dengan ayahnya. Semuanya pun sudah keluar. Di dalam ruangan itu sekarang hanya ada Jin dan ayahnya. Sang ayah berkata banyak, ia menyuruh mereka semua keluar dikarenakan karena ia ingin bertanya secara pribadi kepada Jin. Ia berkata si kembar Tona mengatakan Jin menggunakan kekuatan aneh. Ia menjelaskan bahwa dalam keluarga ini menggunakan magic sangat dilarang. Karena jika seorang Rookendel mempelajari magic, ia tidak akan pernah bisa melampaui batasan dari seorang ahli pedang. Dengan pegas, sang patriark bertanya pada Jin, kekuatan apa yang ia gunakan? Kalau ternyata itu sebuah magic, jangan harap Jin bisa lolos dari hal ini. Waduh, serem juga ya Lashbreaker, ayahnya si Jin ini. Bener-bener sosok pemimpin yang tegas dan bijaksana. Beda banget sama... Udahlah, kita lupain. Jin pun hanya tersenyum dengan penuh arti. Karena ia tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya. Ia mengatakan tidak tahu apa kekuatan itu, tapi ia yakin bahwa ini bukanlah sebuah magic atau aura. Jin menunjukkan kekuatan itu dan berkata bahwa ia juga penasaran disebut apa kekuatan ini. Api hitam itu makin besar di tangan Jin, dan Jin berkata jika ayahnya tidak keberatan, bisakah ia menamatkan kekuatan ini. Sang ayah sadar kalau kekuatan yang Jin tunjukkan adalah kekuatan yang sama yang dimiliki oleh patriark pertama. Kekuatan itu disebut sebagai spirit. Jadi, apakah anak ini sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang patriark selanjutnya? Begitulah pikir sang Lord Patriark.
Melihat ayahnya yang hanya diam saja, Jin memanggil ayahnya untuk menyadarkan ayahnya dari kediamnya itu. Sang ayah akhirnya bicara. Ia mengatakan bahwa kekuatan itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Solderet, sang God of Shadow. Jin berpura-pura ia tidak mengetahui itu dan bertanya God of Shadow itu apa. Haha, padahal ya, dia itu udah pernah ketemu sama Solderet ini. Tapi ini bocah malah pura-pura nggak tahu di depan ayahnya. Ayahnya pun menjelaskan bahwa Solderet adalah sang dewa yang melakukan kontrak dengan patriark pertama, yaitu Sir Tenan Rukendel, dan merupakan dewa yang sudah bersama dengan Rukendel sejak pertama kali keluarga ini berdiri. Tapi setelah Sir Tenar tewas, Solderet tidak pernah muncul lagi di keturunan Rukendel. Sang patriark juga tidak tahu alasannya, tapi sepertinya Solderet telah kembali lewat Jin. Lalu si Jin pun bertanya kepada ayahnya, apakah si Solderet ini lebih kuat dari ayahnya? Dan ayahnya pun menjawab bahwa ia tidak tahu karena dia belum pernah melawan dewa. Jin merasa puas dengan jawaban ayahnya. Bagi dia, begitulah harusnya jawaban yang cocok bagi seorang pria terkuat. Sang ayah dengan bangganya lalu memegang kepala Jin. Ia mengatakan bahwa pertanyaan itu merupakan sebuah pertanyaan yang bagus dan akan menjadi topik yang bagus untuk dirinya. Sang patriark merasa keputusan dia tepat karena sudah mengunjunginya hari ini. Sekarang sang patriark yang bertanya kepada si Jin. Si ayah bertanya bagaimana Jin akan menggunakan kekuatan itu. Dan Jin dengan tegas dan yakin berkata bahwa ia ingin menggunakan kekuatannya untuk klannya. Untuk klan, itu sebuah kebohongan yang hebat. Sambil tersenyum dan tertawa lebar, sang patriark mengatakan itu kepada Jin. Menurut sang patriark, Jin yang sudah mengalahkan kakaknya lalu meninggalkan mereka di bawah hujan dan petir. Kok malah bilang ingin menggunakan kekuatannya untuk klan? Agak bingung sih emang. Dengan tegas, sekali lagi ayahnya meminta Jin untuk menjawabnya dengan jujur. Jin sudah menduga bahwa ayahnya ini tidak mudah ditipu. Ya elah, bocah, bapak lu itu udah hidup puluhan tahun, gak bisa lah dikibulin sama bocah kayak lu ya kan. Jin akhirnya menjawab dengan jujur bahwa kekuatan ini ia ingin gunakan untuk dirinya sendiri. Sang ayah mengatakan bahwa itu bagus dan dia menyukainya. Lah Jin pun terkaget-kaget, kok malah senang nih bapak gua. Sang patriark seraya pergi, ia berkata mulai sekarang ayahnya ini akan mengawasinya. Saat setelah ayahnya pergi, Jin langsung menghela nafas lega. Ia pun lega karena pada akhirnya selesai juga. Sebenarnya nih, si Jin berharap asalkan ia diperbolehkan memakai kekuatan spiritnya dengan bebas itu udah cukup. Kok ini malah ia akan dewasi juga. Dan dia pun tidak menyangka bahwa rencananya akan berjalan mulus. Jin seketika membayangkan hidupnya yang ampas di kehidupan ia yang sebelumnya, di mana ia dianggap aib dari keluarganya. Boro-boro diawasi kayak sekarang dulu. Ayahnya melihat dia aja nggak pernah. Dia sangat senang karena Jin sekarang benar-benar berbeda dari Jin kehidupan sebelumnya. Cerita pun berlanjut. Muncullah seorang perempuan yaitu kakak Mary yang merupakan kakak perempuan Jin. Ia memberikan sesuatu kepada Jin yaitu berupa sebuah kotak besar dan berat. Ia mengatakan bahwa itu sebuah hadiah khusus yang diberikan oleh kakak perempuannya. Mary juga berkata bahwa Jin harus merebusnya dulu sebelum memakan pemberiannya itu. Dan cepatlah bertambah kuat, kata si Mary. Jin bertanya-tanya. Kamu tanya-tanya? Kata si Jin. Kenapa harus dia? Sesaat setelah Jin dan pelayannya membuka dan melihat isi dari pemberian kakaknya itu. Dan Jin pun terheran-heran dan berpikir ya kok bisa? Mungkin dia dapat hadiah dari kakaknya itu. Dan ternyata setelah hadiah itu dibuka, di dalamnya adalah sebuah jantung dari sang burung legendaris yaitu Phoenix. Jin yang kaget tapi juga takjub merasa bahwa kakaknya ini sedikit gila karena memberikan hal ini kepada seorang bocah yang berusia 7 tahun loh.
Sedikit pengenalan tentang Mary Rukendall ya, biar nggak bingung. Mary Rukendall merupakan pewaris ketujuh klan Rukendall, yang merupakan seorang kenaik bintang 6. Julukannya adalah Stormwind Wary. Dan dia juga punya nama rahasia lain, yaitu The Southern Region Emmet Woman. Artinya, seorang wanita gila dari selatan. Begitulah pengenalan singkat tentang sang pewaris ketujuh klan Rukendall ini. Jin merasa alasan kenapa kakaknya memberikan barang seberharga ini kepadanya adalah agar Jin timbul dengan cepat agar Mary bisa melawannya. Jika memakan ini saat di usia muda, pasti akan mendapatkan fire resistant yang kuat dan juga akan mempercepat perkembangan si tuan muda ini. Jin sudah berada di sebuah meja makan. Dia ingat kalau tidak salah, jantung Phoenix diperlukan bagi seorang penyihir untuk memanggil Phoenix. Jin menghayal, mungkin nantinya suatu hari dia bisa memanggil Phoenix sungguhan. Jin yang sedang di meja makan ternyata sedang menunggu jantung Phoenix yang sedang dimasak oleh Gilly, yaitu pelayannya. Terlihat makanan seperti sebuah rebusan berada di meja makan Jin. Makanan itu adalah olahan sebuah makanan dari jantung Phoenix. Apa rasa jantung Phoenix? Kayak rendang apa ya? Di meja makan itu terlihat ada kedua kakak kembarnya terlihat ngiler melihat makanan yang akan dimakan oleh Jin. Jin yang sedang sadar tentang keberadaan kedua kakaknya itu menanyakan, "Kalian ada perlu apa?" Dan Tona bersaudara pun berkata bahwa itu makanan terlalu banyak jika dimakan untuk satu orang. Jin pun menanyakan apakah mereka berdua sangat ingin makan itu. Dan mereka berdua pun kompak mengangguk yang menandakan bahwa mereka sangat ingin memakannya. Jin berkata jika mereka berdua mau makanan ini, mereka harus mendengarkan satu permintaan darinya. Permintaan seperti apa yang Jin katakan kepada keduanya? Tapi scene berganti terlihat Daytona dan Haytona sedang berada di suatu tempat yang kita nggak tahu tempat apa itu. Lalu terlihat di tempat itu ada seorang manusia laki-laki seperti sedang disegel berada di dalam sebuah tabung. Siapakah kira-kira laki yang terlihat kuat ini dan misi apa sebenarnya yang diberikan oleh Jin kepada kedua kakaknya itu? Ya, scene pun berlanjut, diawali oleh Daytona dan Haytona yang terlihat membawa sebuah skop dan terlihat sangat lelah. Mereka memasuki sebuah ruangan yang ada Jin di dalamnya. Jin menyambut kedua kakaknya itu dengan ledekan karena mereka cukup cepat menyelesaikan misi yang ia berikan. Karena sudah menyelesaikan apa yang Jin minta, Haytona pun menagih sup yang sudah dijanjikan oleh Jin. Jin mengatakan bahwa supnya ada di meja sana, jadi ambillah sendiri, jangan manja. Tapi di meja hanya terlihat sebuah mangkuk yang kosong, dan ada 2 sendok yang kelihatan seperti ada sebuah sup di dalamnya. Jin hanya menyisakan 2 sendok sup saja untuk kedua kakaknya yang sudah bersusah payah. Mereka tentu saja protes karena itu cuma sedikit. Jin beralasan bahwa dari awal ia tidak bilang seberapa dia akan membagi sup itu. Kedua kakaknya itu kesal melihat kelakuan adiknya ini. Emang kejam ya subreker MC kita yang satu ini. Orang udah kerja keras tapi dikasih imbalan cuma dikit doang. Udah kayak pekerja yang kerja di suatu negara aja ya. Kerjanya mah capek, bayarannya dikit. Tapi ada yang kerja cuma tidur, tapi gajinya luar biasa banyaknya. Sungguh miris kehidupan di negara itu. Untung kita nggak hidup di sana ya. Kasian. Ayolah kita lanjut lagi. Misi yang diberikan Jin pada kakaknya adalah membuka jalan ke sebuah tempat yang masih tertimbun tanah. Jin pun ke tempat itu dan dia tidak menyangka kalau mereka, yaitu kedua kakaknya, ternyata serius melakukan apa yang dia suruh. Jin saat ini berada di depan sebuah dinding besar yang terlihat seperti sebuah pintu rahasia yang menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Dinding itu sepertinya bisa dihancurkan hanya dengan sebuah sihir bintang 1. Jin merasa stres karena selalu menahan mana yang ada di tubuhnya. Langsung saja, ia melepaskan mana yang dipendamnya itu dengan sebuah sihir berwarna hijau yang terlihat sangatlah kuat. Dan sihir tersebut ia arahkan ke dinding besar itu.
Jin berhasil menghancurkannya. Ternyata dinding tersebut adalah sebuah pintu untuk menuju perpustaka rahasia klan Rune Candle. Di kehidupan sebelumnya, Jin tidak pernah bisa mengunjungi tempat ini. Untuk membuka pintunya dibutuhkan sebuah kata aktivasi. Karena pengetahuan Jin pada kehidupan sebelumnya, dia tahu kata-kata aktivasi untuk membuka pintu ini. Kata itu adalah anak dari Rune Candle telah tiba untuk menghibur Murakan. Wah, Murakan ini siapa ya? Apakah sesuatu yang spesial? Sehingga sampai harus dihibur. Yuk lanjut aja lah daripada penasaran ya. Pintu itu pun terbuka. Pintu yang menuju perpustaka rahasia Rune Candle. Tempat ini menyimpan banyak koleksi rahasia kitab-kitab dari klan. Sebenarnya tempat ini hanya mengizinkan para Flag-Bearer Rune Candle aja yang masuki ruangan ini. Jadi sebetulnya bocah kayak Jin ini sebenarnya nggak boleh masuk tempat ini. Lagi-lagi Jin teringat kehidupan sebelumnya. Di kehidupan itu Jin disuruh untuk jangan berharap bisa memasuki ruangan ini. Tapi ya di kehidupan ini semuanya berbeda. Jin berjanji akan memanfaatkan pengetahuannya di kehidupan sebelumnya dengan baik. Jin pun berjalan memasuki ke lebih dalam ruangan ini. Lalu terlihat lagi sosok yang ada di cerita sebelumnya, yaitu sosok yang terlihat kuat tapi berada tersegel di dalam suatu tabung. Sosok itu terlihat memiliki sisik di tubuhnya. Jin merasa sepertinya sosok ini bukanlah manusia. Jin pun mencoba menyentuh tabung itu, tapi saat menyentuhnya dia berpikir sesuatu apakah sosok ini berhubungan dengan kata aktivasi yang ia ucapkan saat masuk tadi. Apakah dia seorang Murakan sang Black Dragon? Wah, makin menarik ini ya Subbreaker. Apa iya sosok itu adalah aslinya naga ya? Si Jin membaca keterangan yang ada di tabung itu. Tulisan itu menjelaskan bahwa sosok ini adalah Murakan sang naga yang sedang beristirahat dalam waktu yang lama. Jin merasa, ya ini bukan waktunya untuk mengurus semua ini. Lebih baik Jin mencari kitab rahasia Rune Candle aja. Jin berlalu meninggalkan sosok yang sedang beristirahat itu. Saat Jin meninggalkannya, terlihat sosok itu seperti mengeluarkan sebuah api hitam dari tangannya. Sebuah api hitam yang sama seperti yang dimiliki oleh Jin. Tapi Jin tidak menyadari itu. Dia fokus untuk mengecek dan membaca kitab-kitab rahasia yang dimiliki oleh klan. Jin membaca beberapa kitab rahasia yang dimiliki oleh klan. Sebenarnya Jin ingin membawa kitab-kitab ini, tapi hal itu tidak dibolehkan. Jadi dia akan mengcopy semua kitab itu yang dianggap berguna. Hari-hari Jin berlanjut. Setiap harinya Jin selalu ke perpustakaan rahasia untuk menyalin dan mempelajari kitab-kitab rahasia itu. Tiba-tiba Jin merasa ada orang lain yang berada di dalam perpustakaan ini selain dirinya. Jin pun langsung aja memeriksa apakah firasat dia ini benar atau tidak. Karena ia merasa tidak mungkin ada orang lain di sini. Dugaan Jin pun benar, ada orang lain di sini. Terlihat sosok hitam menghampiri ruangan Jin seraya menanyakan siapa si Jin ini. Jin terlihat kaget, tapi dia tahu siapa orang ini. Sosok yang menghampirinya ini adalah Murakan. Tapi bagaimana dia bisa di sini? Bukannya dia masih terkurung tadi? Jin yang sebenarnya takut, tapi mencoba untuk tetap bersikap tenang. Ia yakin kalau naga ini merupakan penjaga klan, jadi tidak mungkin akan menyakitinya. Jin sambil gemetar berkata bahwa ia menyambut Murakan sang penjaga klan. Tapi si naga merasa kesal dan malah marah karena ia dibilang penjaga dan disamakan sama satpam. Gak bener Jin ini. Jin kabur karena melihat kemarahan Murakan. Murakan marah karena para Rune Candle semuanya memperlakukan dia layaknya satpam penjaga klan ini. Tapi karena Jin hanya seorang anak kecil, Murakan merasa dia tidak bisa mengamuk dengannya. Amarah Murakan pun mereda. Dia mengatakan bahwa ia terbangun karena mencium sesuatu yang menarik setelah sekian lama ia tertidur. Murakan menanyakan kepada Jin, kenapa ia merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya Jin. Walaupun ia sudah tertidur lama, tapi Murakan masih ingat bau apa ini. Bau yang dimaksud Murakan adalah sebuah bau energi spiritual pekat yang hanya dimiliki oleh Temar yang merupakan seorang kontraktor.
Dan bau itu sekarang ada pada Jin. Jin menyadari bahwa Murakan sepertinya terbangun karena energi spiritual yang dimilikinya. Jin merasa sepertinya dia harus mencoba sesuatu. Jin mengeluarkan energi spiritual itu dan memperlihatkan kepada Murakan. Keluarlah api hitam pekat berbentuk bulat dari tangan Jin. Jin berkata bahwa ayahnya mengatakan kalau ini energi dari Solderet. Murakan kaget dan sepertinya nggak percaya kalau kontraktor yang dijanjikan akan datang ribuan tahun lalu, hanya seorang bocah ingusan. Murakan bilang kepada Jin kalau dia punya sebuah perjanjian yang dilakukan dengan Solderet. Perjanjian itu adalah dia harus membantu seseorang di masa depan yang menjadi kontraktor dari Solderet. Dan itu kemungkinan adalah Jin. Murakan mengatakan dia harusnya memperkenalkan diri secara formal kepada Jin, seorang kontraktor dari Solderet. Tiba-tiba, keluar sebuah bayangan hitam menyelimuti ruangan itu. Murakan mengatakan bahwa ia adalah pembawa pesan Solderet. Ia juga tampak sedang melakukan sebuah perubahan. Murakan pun menampakkan wujud aslinya sebagai naga. Mulai sekarang, sesuai perjanjian Murakan dan Solderet ribuan tahun lalu, ia akan mengikuti Jin, atau bisa dibilang menjadi pengikut Jin. Wujud naga Murakan berwarna hitam dan terlihat sangat kuat. Mulai sekarang, Murakan sang Black Dragon adalah naga yang akan menjadi pengikut atau kontraktor dari Jin. Oke lah, mungkin sekian dulu ya, udah capek juga nih ngomong-ngomong terus. Jadi sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya ya. Jika kalian ada request untuk kita mau bahas komik apa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang masih baru nih, jangan lupa untuk ikutin channel kita dengan cara klik tombol merah atau klik subscribe, dan kemudian jangan lupa aktifin loncengnya supaya kalian bisa tahu video terbaru dari channel ini. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.